Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ATP semua, selamat berjumpa kembali dengan channel Nuansa ATP. Tetap semangat berbagi manfaat. Kali ini saya ingin ngobrol tentang game di Android yang sedang banyak digandrungi oleh anak-anak. Di tengah sorotan sebagai hal yang telah banyak memberi dampak kurang baik terhadap anak-anak, tahukah sahabat-sahabat semuanya bahwa sebenarnya pada game di Android juga mempunyai sisi-sisi positif, bahkan sesuatu yang sangat penting. Apakah itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kehadiran game di Android menjadi penting sebagai alternatif pengganti ketika permainan-permainan alami sudah tidak mudah lagi dimainkan oleh anak-anak karena tidak terfasilitasi lagi dengan baik oleh alam. Ini disebabkan oleh semakin maraknya kerusakan alam dan faktor-faktor perubahan alam yang lain. Sebagai contoh, sungai-sungai yang dulu menjadi salah satu wahana paling favorit bagi anak-anak untuk bermain, sekarang kondisinya sudah banyak yang memprihatinkan. Sudah tidak menarik, bahkan tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai tempat permainan. Kemudian pesatnya perkembangan pemukiman dengan cepat menggusur ruang-ruang kosong yang seharusnya dapat digunakan bagi anak-anak untuk memainkan berbagai bentuk permainan alami favoritnya. Dunia anak adalah dunia bermain. Anak-anak harus bermain sebagai penghibur dirinya dan sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan ketangkasan yang dimilikinya. Maka ketika alam sudah tidak mampu dengan baik menyediakan fasilitas permainan alami lagi, kiranya wajar jika anak-anak semua banyak yang lari ke permainan teknologi berupa permainan game di Android. Sisi positif kedua dari adanya game di Android dapat menjadi penyaluran dari jiwa-jiwa gemar petualangan dari anak-anak, jiwa suka tantangan dan jiwa heroisme. Ini sangat positif daripada hal-hal itu tersalurkan pada dunia jalanan misalnya. Hanya hura-hura di sana, pergi ke sana ke sini tanpa tujuan pasti. Terlibat dalam berbagai keisengan dan kenakalan, bahkan berujung pada tawuran di antara sesamanya yang sangat merugikan dan membahayakan. Dengan memainkan berbagai macam game yang menantang di Android, kiranya akan cukup memuaskan bagi rasa gemar petualangan, rasa suka tantangan, dan jiwa heroisme dari anak-anak. Kemudian sisi positif yang ketiga, bahwa dengan game di Android
anak-anak bisa belajar tentang fokus dan konsentrasi. Mereka belajar berkonsentrasi penuh menghadapi apa yang sedang ada di depannya dan apa yang sedang dikerjakan agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya menuju apa yang diinginkannya. Dengan bermain game di Android, anak-anak juga bisa belajar tentang sportivitas, di mana mereka harus mengerti dalam setiap permainan ada aturan yang wajib dipahami dan diikuti agar bisa mendapatkan kemenangan sesuai yang ditetapkan. Yang paling menarik adalah ini terkait dengan game online yang bisa dimainkan secara berkelompok atau bergu. Di sini anak-anak dapat berlatih kerjasama, berlatih saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya sesama anggota tim untuk bisa saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kemenangan dalam permainan. Perlu diketahui bahwa kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim akan mempunyai fungsi dan manfaat sangat penting jauh ke depan, bahkan sampai ketika anak-anak menjadi dewasa dan terjun ke tengah-tengah masyarakat. Sahabat ATP semuanya, demikian setidaknya telah saya sampaikan 3 sisi positif atau sisi manfaat dari adanya game di Android. Walau memang tidak juga kita pungkiri bahwa kehadiran game di Android memang telah menyebabkan berbagai dampak kurang baik bagi anak-anak. Yang paling menyolok adalah anak-anak biasanya banyak menghabiskan waktu hanya untuk bermain hingga lupa kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti belajar, mengaji, dan mungkin harusnya belajar membantu pekerjaan orang tua di rumah. Tapi memang segala sesuatu pasti mengandung sisi positif dan negatifnya. Maka dalam hal game di Android ini, kita juga harus menyikapi dengan prinsip bagaimana kita bisa mengoptimalkan sisi manfaatnya dan meminimkan sisi negatifnya. Misalkan perlu ada pengaturan dalam penggunaannya atau pengaturan dalam memainkannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula, khusus pada anak-anakku sekalian, mari kita bijak dalam bermain di Android. Sebagai anak-anak, kalian punya hak untuk bermain, termasuk untuk bermain dengan fasilitas Android. Tetapi mari kita atur, jangan sampai itu membuat kalian melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Khususnya sebagai pelajar, kalian tidak boleh mengorbankan waktu belajarnya hanya untuk bermain-main saja. Demikian sahabat-sahabat semuanya dan anak-anak semuanya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bila ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaaf. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Salam ATP, tetap semangat berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.